Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 9. Setelah ia maju, baru tampak Yang Himnya jatuh dalam keadaan hancur sedangkan dinding batu di mana ia terbanting tadi kini kelihatan amblas ke dalam dan tercetaklah bentuk tubuh kakek itu pada dinding batu. Senyum itu masih belum meninggalkan bibir, akan tetapi matanya dipejamkan dan dari kedua bibirnya mengalir darah yang menetes-netes melalui jenggot putih yang panjang. Dua orang kakek itu saling pandang dengan mata terbelalak dan muka pucat sekali. Dari ubun-ubun kepala mereka tampak keluar uap putih yang tebal. Ini tandanya bahwa mereka telah mempergunakan tenaga dalam yang amat kuat. Dada mereka terasa sakit dan tahulah mereka bahwa pukulan kedua tadi telah melukai mereka sendiri. Akan tetapi melihat keadaan Bukek Xiansu, mereka menduga bahwa lawannya itu pun telah terluka. Pukulan terakhir tentu akan merobohkan Bukek Xiansu dan mungkin juga menyeret mereka berdua ke lubang kuburan. Betapapun juga, mereka merasa penasaran sekali dan hendak berlaku nekat. Pukulan ketiga sudah siap mereka lakukan dan mereka sudah menghampiri Bukek Xiansu yang berdiri dengan tubuh menggetar akan tetapi mulut tersenyum dan muka tenang. Akan tetapi tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat. Mereka ini adalah Qilan dan Xiang Kuanli. Pemuda itu serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan kedua gurunya sambil berseru. Harap Su berdua jangan melakukan pemukulan lagi. Akan tetapi Qilan sudah berdiri di depan dua orang kakek itu sambil menudingkan telunjuknya dan berkata, kalian ini dua orang tua benar-benar tidak mengenal malu sama sekali. Mana ada aturan memukul seorang kakek tua renta yang sama sekali tidak mau melawan? Coba kalian yang tidak melawan kupukuli, apakah kalian juga mau? Kegagahan macam apa yang kalian perlihatkan ini? Lam Kek Xianong dan Pak Kek Xianong terkejut. Mereka tidak mengira bahwa semua yang terjadi itu telah disaksikan orang lain. Marahlah mereka ketika melihat bahwa murid mereka berani mencampuri urusan ini bahkan berani pula mengajak datang seorang gadis yang begitu galak dan berani memaki-maki mereka. Pada saat itu mereka berdua sudah bergandeng tangan. Tangan kiri Lam Kek Xianong berpegang pada tangan kanan Pak Kek Xianong. Mereka berniat untuk melakukan pukulan terakhir dengan menggabungkan tenaga, maka tadi mereka saling berpegang telapak tangan. Kini melihat munculnya Qilan dan Xiang Kuanli, dalam kemarahan mereka itu mereka lalu menggerakkan tangan memukul ke depan, ke arah dua orang muda yang menghalang di jalan. Pergilah kalian! Bentak Lam Kek Xianong. Qilan dan Xiang Kuanli terkejut sekali ketika merasa ada angin pukulan dahsyat menyambar. Mereka dapat mengerahkan tenaga hendak menangkis atau mengelak, akan tetapi aneh luar biasa. Angin pukulan dari depan itu seakan-akan mengunci jalan keluar, bahkan ketika mereka mengerahkan tenaga, mereka mendapat kenyataan bahwa tenaga itu tak dapat mereka salurkan. Ternyata bahwa pukulan itu sebelum tiba di tubuh lebih dulu pengaruhnya telah membuat mereka seperti dalam keadaan tertotok. Benar-benar, pukulan yang amat aneh dan lihai. Dengan mata terbelalak mereka menanti datangnya maut, karena sekali pukulan kedua orang kakek itu menyentuh tubuh mereka, tentu maut akan datang merenggut nyawa. Akan tetapi, tiba-tiba mereka merasa ada tangan menyentuh punggung mereka. Tangan yang halus dan hangat, merapat di punggung mereka pada saat pukulan tiba. Dan, sebelum tangan kedua orang kakek itu menyentuh kulit tubuh mereka, hawa pukulan itu membalik dan kedua kakek itu berseru keras lalu roboh terjengkang. Minggirlah, anak-anak! Terdengar bisikan dari belakang dan Qilan berdua Xiang Kuanli merasa betapa tubuh mereka terdorong ke pinggir tanpa dapat mereka lawan. Tahulah mereka bahwa nyawa mereka telah ditolong Bukek Xiansu dan diam-diam mereka kagum bukan main. Kini karena yakin akan kelihayan dua orang kakek itu, Qilan tak berani berlagak lagi, hanya memandang ke depan. Kedua orang kakek itu sudah meloncat bangun lagi dan memandang kepada Bukek Xiansu dengan mata terbelalak heran dan kagum. Gebrakan tadi jelas membuktikan bahwa mereka berdua, sampai sekarang pun sama sekali bukan tandingan kakek setengah dewa ini. Mulailah terbuka mata mereka dan mulailah mereka menyesal mengapa sejak dahulu mereka terlalu mengagungkan dan mengandalkan kepandaian sendiri. Sinar mata mereka mulai melunak, tidak seliar biasanya dan hal ini tidak terluput dari pandangan mata Bukek Xiansu yang amat waspada. Sambil melangkah maju dan tersenyum, kakek sakti ini berkata,
Perjanjian harus dipegang teguh. Kalian berdua baru memukul 2 kali, masih ada 1 kali lagi. 2 orang kakek itu makin pucat. Mereka maklum bahwa 2 kali pukulan mereka tadi sama sekali tidak melukai kakek sakti itu, sungguh pun pengerahan tenaga dalam yang luar biasa membuat darah bertitik keluar dari mulutnya. Kalau sekali lagi memukul, mungkin mereka sendiri yang akan tewas. Menyaksikan keraguan mereka, Bukek Xiansu berkata lagi, "Mengapa Jiwi ragu-ragu? Adakah Jiwi merasa menyesal? Baru saja ada orang-orang muda yang memberi contoh kepada Jiwi. Biarpun kepandaian mereka jauh di bawah tingkat Jiwi, namun tanpa merasa takut mereka berusaha membelaku. Melepas budi kebajikan tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, alangkah besar jasa yang diperbuat selagi hidup. Hayolah, aku masih hutang sebuah pukulan dari kalian berdua." Pak Kek Xianong dan Lam Kek Xianong masih saling bergandengan tangan. Mereka kini melangkah maju dan Lam Kek Xianong berkata, "Masih sekali pukulan lagi, Bukek Xiansu, dan kalau engkau dapat bertahan serta aku tidak mampus, biarlah aku bersumpah akan mentaati semua pesanmu." "Benar, sudah sepatutnya dan sudah tiba saatnya kami melihat kebodohan sendiri," kata pula Pak Kek Xianong. Kemudian sambil bergandeng tangan kedua orang itu menghantamkan tangan mereka ke arah dada Bukek Xiansu. Mereka maklum bahwa kalau kakek sakti ini menggunakan tenaga untuk memukul kembali pukulan mereka, tentu mereka takkan kuat bertahan, terpukul oleh hawa pukulan sendiri dan isi dada mereka yang sudah terluka akan terguncang merenggut nyawa. Duk! 2 orang itu mengeluarkan pekik kaget. Ternyata kali ini Bukek Xiansu menerima pukulan hebat itu dengan tubuhnya tanpa pengerahan tenaga sama sekali. Kakek itu telah mengorbankan diri demi keselamatan mereka berdua. Mereka melihat betapa tubuh Bukek Xiansu mencelat ke belakang lalu jatuh terduduk, bersila dan tubuhnya masih bergoyang-goyang. Dari mata, hidung, mulut, dan telinga mengalir darah segar. 2 orang kakek itu menjerit dan menubruk, menjatuhkan diri berlutut di depan Bukek Xiansu. Baru sekarang mereka mengenal rasa terharu. Kakek ini yang mereka pukul tanpa melawan, begitu saja membiarkan dirinya terluka hebat untuk menyelamatkan mereka berdua. Di mana ada budi kebajikan yang sebesar ini? Bukek Xiansu membuka matanya, tersenyum ketika melihat wajah mereka berdua. Xiancai. Xiancai. Legalah hatiku sekarang. Kejahatan yang merajalela di dunia akan menghadapi lawan berat. Xiansu, mengapa mengorbankan diri untuk kami? Lam Kek Xianong yang masih terheran itu bertanya. Xiansu, kami bersumpah akan mentaati pesanmu sampai mati. Kata pula Pak Kek Xianong. Anak-anak yang baik, kata Bukek Xiansu, seakan-akan 2 orang kakek itu adalah 2 orang anak-anak kecil saja. Tidak ada pengorbanan apa-apa. Yang keras kalah oleh yang lunak, itu sudah sewajarnya. Yang lenyap diganti oleh yang muncul, yang mati diganti oleh yang lahir. Apa bedanya? Paling penting, mengenal diri sendiri termasuk kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohannya, sadar insyaf dan kembali ke jalan benar. Yang lain-lain tidaklah penting lagi. Selamat berpisah. Setelah berkata demikian, ia bangkit berdiri lalu berjalan terhuyung-huyung keluar dari dalam terowongan itu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Sungguh aneh bin ajaib. 2 orang kakek yang biasanya liar itu kini menangis terisak-isak. Lam Kek Xianong si muka merah itu menangis sesenggukan sambil duduk dan menyembunyikan mukanya di antara kedua paha yang diangkat naik. Adapun Pak Kek Xianong yang bermuka pucat itu berdiri memegangi kerangkeng dan terisak-isak tanpa mengeluarkan air mata. Kalau saja Kuilan tidak menyaksikan semua peristiwa tadi, tentu ia akan tertawa bergelak saking geli hatinya. Namun peristiwa tadi sungguh menenangkan hatinya dan kini ia hanya memandang dengan penuh keheranan. Siang Koan Li segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan 2 orang kakek itu. Jiwi Suhu, Tacu Siang Koan Li datang menghadap Suhu. Mendadak Pak Kek Xianong membalikkan tubuh menoleh lalu membentak, aku tidak mempunyai murid macam engkau. Kaget sekali hati Siang Koan Li, juga ia menjadi berduka. Suhu, harap maafkan Tacu. Tacu datang menghadap mohon nasihat Jiwi Suhu. Ayah dan ibu telah meninggal. Tian Liompang menjadi perkumpulan jahat akan tetapi di sana ada Gua Kong. Apakah yang Tacu harus lakukan?
Kini Lam Kek Sian Ong yang membalikan tubuh dan menoleh. Ia masih duduk di atas lantai dan mukanya makin merah ketika ia membelalakan mata menghardik, "Engkau orang jahat. Engkau tokoh Tian Liong Pang yang menjemukan. Pergi. Dan bawa pergi perempuan liar ini keluar dari sini." "Suhu." Siang Koan Li merintih. "Cukup. Engkau membiarkan bangunan yang dengan susah payah didirikan ayahmu menjadi runtuh berantakan. Kau kira kami tidak mengetahui sepak terjangmu? Kami tidak sudi mempunyai murid macam engkau," kata Pak Kek Sian Ong. "Hehe, barangkali orang muda ini datang untuk memamerkan kekasihnya itu, dan minta persetujuan kita untuk menikah dengannya." "Haha, Pek Bintu Ako, kau bikin dua orang muda ini kecewa saja." Si muka merah mengejek. Sambutan dan sikap kedua orang gurunya ini merupakan pukulan hebat bagi Siang Koan Li. Tadinya ia menggantungkan harapannya kepada dua orang tua itu. Siapa kira, dia sendiri menjadi saksi betapa kedua orang suhunya ini dahulu ternyata juga bukan orang baik-baik sehingga ditundukkan dan dihukum Bukek Siansu. Kemudian ditambah lagi sikap mereka yang tidak mengakuinya sebagai murid, lebih dari itu lagi, mengejek dan menghina Kuilan. Wajah pemuda ini menjadi pucat, layu dan sinar matanya sayu seperti orang kehilangan semangat. Ia masih berlutut dan mengangkat mukanya yang pucat memandang kepada dua orang kakek itu mohon dikasihani. Akan tetapi kedua orang gurunya sama sekali tidak menaruh kasihan. Si muka pucat berdiri dengan muka merah. Si muka merah duduk dengan mulut menyeringai dan mengejek. Kuilan memang sejak tadi sudah merasa tidak suka kepada dua orang kakek gembel itu. Ketika mereka melakukan pemukulan-pemukulan kepada Bukek Siansu, ia telah merasa kecewa dan tidak suka kepada dua orang guru Siang Koan Li. Akan tetapi di samping perasaan ini ia pun maklum bahwa ilmu kepandaian kedua orang kakek itu benar hebat luar biasa. Karena itu ia menjadi segan juga dan tidak berani menyatakan perasaannya ketika ia tadi terlempar oleh hawa pukulan mereka. Kini, melihat betapa Siang Koan Li dihina sehingga pemuda ini kelihatan begitu kecewa dan bersedih bukan main, kemarahannya tak tertahankan lagi. Ia melompat maju dan memaki. "Kalian ini tua bangka benar-benar menjemukan sekali. Dahulu Siang Koan Li menjadi murid kalian adalah atas kehendak kalian sendiri, bukan dia yang minta-minta mengemis kepada kalian. Sekarang, jauh-jauh Siang Koan Li dengan hati berat datang menghadap minta nasihat. Akan tetapi kalian malah memaki-maki dan tidak mengakuinya. Manusia-manusia macam apa kalian ini?" Ia lalu memegang lengan Siang Koan Li, ditariknya pemuda itu bangun dari berlutut, digandengnya dan ditarik-tariknya agar pergi dari situ sambil membujuk. "Sudahlah, Siang Koan Li. Mulai saat ini jangan kau mengandalkan dan menyandarkan pendirianmu kepada orang-orang lain. Belajarlah dewasa dan hidup mengandalkan diri sendiri. Untuk apa minta-minta kepada mereka yang tidak punya apa-apa ini? Untuk apa minta penerangan kepada orang yang berada dalam kegelapan? Salah benar diputuskan sendiri, akibatnya susah senang pun ditanggung sendiri. Itu baru laki-laki namanya." "Hai hai hik." Pak Kek Sian Ong mengeluarkan suara ketawa tanpa membuka mulutnya. "Hahaha." Lam Kek Sian Ong juga tertawa. Dengan hati hancur Siang Koan Li yang merasa lemas tubuhnya itu membiarkan dirinya ditarik-tarik oleh Kuilan. Beberapa kali ia menoleh memandang kepada gurunya itu dengan harapan kalau kedua orang gurunya tadi hanya mencobanya saja dan sekarang sudah berubah sikap. Akan tetapi dua orang kakek itu tetap menyeringai seperti tadi. Mereka berdua kini duduk di dalam rumah makan kecil sederhana di ujung dusun tak jauh dari markas Luliang Pai itu. Wajah Siang Koan Li masih pucat dan muram. Kuilan membujuk dan menghiburnya dan atas bujukan Kuilan yang berkali-kali itu akhirnya Siang Koan Li mau juga makan nasi. Hari telah siang, akan tetapi warung yang sederhana itu masih kosong, tidak ada tamunya kecuali seorang pengemis yang duduk melenggut di sudut sebelah depan. Biarpun pakaiannya pengemis, namun berani duduk di situ menghadapi meja, tentu juga seorang tamu yang datang berbelanja. Kini di atas meja di depannya tidak ada lagi mangkok piring, akan tetapi sisa-sisa di atas meja itu membuktikan bahwa pengemis ini tadi telah makan. Beberapa ekor lalat merubungi sisa makanan di atas meja, akan tetapi pengemis itu tidak peduli dan duduk melenggut, agaknya tertidur setelah kekenyangan makan. Kedua tangannya diletakkan di atas meja dan kalau orang memperhatikannya,
tentu akan menjadi heran melihat kedua tangan ini berkulit putih dan halus, sedangkan kuku-kukunya pun terpelihara baik-baik. Akan tetapi sukar untuk melihat mukanya karena sebuah topi butut yang lebar menutupi kepala berikut mukanya. Topi lebar itu pun aneh, meriaskan setangkai bunga mawar merah. Quilan dan Siang Koanli tadi hanya melempar pandang satu kali ke arah pengemis ini, sungguh pun merasa heran namun tidak bercuriga. Terlalu banyak perkumpulan pengemis dan terlalu banyak pengemis-pengemis yang berlagak aneh mereka jumpai. Agaknya pengemis ini pun hanya seorang di antara anggota perkumpulan-perkumpulan itu yang sengaja berlagak aneh untuk menarik perhatian orang. Selain itu, juga Siang Koanli terlalu sibuk dengan kemurungan pikirannya dan Quilan terlalu sibuk dengan usahanya menghibur Siang Koanli sehingga keduanya selanjutnya lupa lagi kepada si pengemis yang masih duduk melenggut di atas kursinya. Sudahlah, tak perlu kau bermuram durja lagi. Bukankah sudah jelas bahwa kedua orang gurumu itu, betapapun lihainya, tak lain hanya orang-orang yang pernah juga menyeleweng daripada jalan benar? Untuk apa memikirkan mereka? Yang paling perlu, percaya kepada diri sendiri untuk memperbaiki hidup, menghapus semua yang kotor dan mulai dengan lembaran baru yang bersih. Siang Koanli, mana sifat jantanmu? Bangkitlah, jangan terbawa hanyut duka nestapa yang tiada gunanya. Berkali-kali Quilan menghibur. Bukan main. Tiba-tiba terdengar suara pujian perlahan sekali, akan tetapi cukup jelas. Quilan cepat menoleh keluar, akan tetapi tidak tampak ada orang di luar. Suara tadi datang dari luar, ataukah dari pengemis yang tertidur tadi? Akan tetapi bukan, karena telinganya yang tajam dapat menangkap suara pernapasan pengemis itu yang halus dan panjang, napas orang sedang tidur. Ia menoleh ke arah dalam di mana kakek yang mengurus warung itu sibuk membersihkan dapur. Tidak ada orang lain kecuali kakek itu yang mengurus warung ini. Quilan tidak pedulikan lagi. Mungkin suara orang di luar warung dan ucapan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Siang Koanli menghela napas panjang. Quilan, setelah menyaksikan segala yang terjadi tadi, mendengar semua ucapan kakek ajaib yang bernama Bukek Xiansu itu, aku menjadi insyaf akan kebodohanku selama ini. Aku terlalu lemah dan menyerah kepada keadaan. Tidak, Quilan, aku tidak lagi sudi menyerah dan tunduk kepada Guakong yang ternyata telah menyelewengkan Tian Liongpang. Aku akan berusaha mengangkat kembali nama baik Tian Liongpang seperti yang telah kuusulkan. Akan tetapi, ia menundukkan muka dengan sedih. Mengapa lagi? Apa yang menjadi halangan? Selama 2 tahun aku setia kepada Tian Liongpang yang menyeleweng. Dengan sendirinya aku telah menjadi seorang tokoh dunia hitam, tokoh jahat. Lebih dari itu, kedua orang guruku pun ternyata bukan orang baik-baik. Mana mungkin ada pendekar yang mau percaya kepadaku? Kurasa usahaku untuk menghimpun tenaga para patriot Houhan takkan berhasil. Quilan mengerutkan keningnya. Biarpun ia kurang pengalaman, namun ia seorang gadis yang cerdik. Ia dapat mengerti keadaan Siang Koanli dan melihat kebenaran pendapat itu. Selagi ia hendak menjawab dan menghibur, tiba-tiba terdengar suara halus namun keren dan penuh teguran. Bagus sekali, Siang Koanli. Lekas menyerah sebelum pinceng, aku terpaksa turun tangan menggunakan kekerasan. Quilan cepat menoleh dan tampaklah 5 orang Weishio muncul di depan warung itu. 5 orang Weishio yang kelihatannya bersikap agung, alim, akan tetapi juga berwibawa. Apalagi yang memimpinnya. Dia seorang Weishio tua yang berjenggot panjang dan putih, matanya bersinar halus namun amat tajam. 4 orang Weishio lainnya yang belum tua benar, berdiri di belakangnya dan sikap mereka hormat, menanti perintah. Mereka berlima semua membawa pedang. Celaka, mereka adalah Weishio Lu Liangpai. Bisik Siang Koanli yang segera bangkit berdiri dan melangkah maju, terus memberi hormat kepada Weishio tua yang berdiri paling depan. Tecu Siang Koanli telah melanggar wilayah Lu Liangpai dan karena diserang terpaksa menotok roboh 2 orang suhu dari Lu Liangpai. Harap Taisu sudi memaafkan karena hal itu Tecu lakukan secara terpaksa ketika Tecu ingin berjumpa dengan kedua orang suhu Tecu di dalam sumur di belakang kuil Lu Liangpai. Siang Koanli yang mengenal kesalahannya dan kini sedang dalam usaha memperbaiki jalan hidup mendahului mereka minta maaf. Sikapnya merendah sekali sehingga diam-diam Quilan mendongkol. Omitohut. Baik sekali kalau kau menyesali perbuatanmu yang sesat.
Siang Koan Kongcu. Sayang, bukan hanya itu saja kesalahanmu. Kau telah berdosa besar sekali kepada kami. Beberapa tahun yang lalu, selagi masih kecil, kau telah melanggar daerah larangan. Lebih dari itu, malah tanpa ada yang mengetahui kau telah menjadi murid dua orang musuh besar kami yang sedang dihukum. Hal itu berarti kau telah melakukan dua dosa. Kemudian, setelah keluar, kau menjadi orang sesat dalam Tian Liongpang yang menjadi perkumpulan jahat semenjak ayahmu mati. Dosa ketiga ini dosa yang paling besar dan untuk itu Pinceng dan para anggota Luliang Pai sudah cukup untuk menghukummu. Sekarang, semua dosa ini ditambah dengan pelanggaran ke dalam kuil dan merobohkan dua orang murid kami. Siang Koan Li, hayo lekas berlutut dan menerima hukuman di kuil kami. Siang Koan Li menjadi bingung dan melihat ini Kuilan sudah melompat ke depan dan mencabut pedang Siang Bok Kiam. Gadis ini berdiri dengan tegak, pedang di tangan kanan, sarung pedang di tangan kiri dan telunjuk tangan kirinya menuding ke arah Weisio itu. Weisio gundul sombong. Siang Koan Li dengan kalian tidak ada hubungan sesuatu, kalian berhak apakah mengadilinya dan bicara tentang dosa-dosanya? Apakah kalian ini hakim? Ataukah dewa-dewa yang menentukan dosa tidaknya manusia? Para Huisyo itu nampak kaget, bahkan ada di antara mereka mencabut pedang siap menanti komando. Akan tetapi Huisyo tua itu mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Omitohut. Nona muda siapakah? Kalau tidak salah, Pinceng Chin Ko Huisyo ketua Luliang Pai sama sekali belum pernah bertemu dengan Nona. Nona murid siapakah? Huisyo tua, tak perlu aku memperkenalkan diri. Ketahuilah bahwa aku adalah sahabat Siang Koan Li yang tidak rela melihat kau bersikap begini sombong hendak mengadili dia. Kau tidak berhak. Ah, mengapa semudah ini Nona juga tersesat ke dalam jalan gelap? Omitohut, semoga Buddha, membimbing Nona ke jalan benar. Ketahuilah Nona, kami bersikap begini adalah karena kami mengingat akan Siang Koan Pangcu yang menjadi sahabat kami. Karena ingat Siang Koan Pangcu, maka kami menganggap Siang Koan Kongcu ini orang sendiri sehingga kami hendak membawanya ke kuil dan memberi hukuman yang layak. Kalau kami tidak melihat muka mendiang Siang Koan Pangcu, agaknya Pinceng tidak akan berlaku selunak ini. Siang Koan Li membuang muka dan mengerutkan keningnya. Ia menjadi makin berduka, diingatkan betapa ayahnya seorang yang dihormati dan dijunjung tinggi dunia Kang Ou. Sebaliknya dia, putra tunggalnya, hanya mencemarkan nama orang tuanya saja. Tua bangka gundul. Kau bicara seolah-olah engkau dan orang-orang mulah manusia paling suci di dunia ini. Sekarang mengerti aku mengapa Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong membunuh ketua kalian dan membikin kacau Luliang Pai. Kiranya kalian adalah orang-orang yang merasa diri paling suci, paling bersih dan karenanya memandang rendah orang lain yang kalian pandang orang-orang berdosa. Kiranya kalian ini hendak mengangkat diri sendiri menjadi wakil Tian, Tuhan, dan mewakili para dewa untuk menentukan nasib manusia lain, menghukum dan menganggap mereka berdosa. Pantas kalian hendak dibasmi dua orang kakek itu, dan sekiranya tidak ada Bukek Siansu yang benar-benar suci dan mulia, tentu kalian sudah mampu semua dan aku percaya, orang-orang seperti kalian ini malah akan mati dengan tersiksa hebat. Mau masuk surga tak diterima karena hanya suci anggapan sendiri, mau masuk neraka tak diterima pula karena pada lahirnya kalian selalu menentang kejahatan. Tak tahu malu. Wilan, jangan. Tiba-tiba Siang Koan Li berseru keras dan meloncat ke depan gadis itu, mencegah gadis itu menggerakkan pedang. Kemudian Siang Koan Li membalikkan tubuh menghadapi para Huisyo dan berkata, Taisu, dan para suhu semua, dengarlah. Kuharap kalian tidak membawa-bawa nama ayahku yang sudah tidak ada. Semua perbuatanku adalah tanggung jawabku sendiri. Aku tidak merasa berdosa terhadap Luliang Pai, setelah kini kupikir baik-baik. Pelanggaran itu bukanlah dosa. Kalau menurut pendapat kalian aku berdosa dan perlu dihukum, boleh. Aku bersedia melayani kalian, akan tetapi aku tidak mau dihukum. Kalau kalian hendak menggunakan kekerasan, juga boleh. Biarlah aku melakukan apa yang dahulu kedua orang suhuku Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong sudah gagal melakukannya, yaitu memberi hajaran kepada kalian orang-orang Luliang Pai yang pura-pura suci. Nah, silakan. Muka Chin Kok Taisu yang kelihatan alim itu kini terkejut dan pucat.
Tak disangkanya pemuda ini akan berani melawan dan mengingat bahwa pemuda ini adalah murid dua orang kakek yang hebat itu, ia meragu. Apalagi di situ terdapat nona muda yang galak ini, yang tentu bukan orang sembarangan pula maka berani bersikap sekeras itu. Andai kata dia mampu mengalahkan dan menangkap Siang Kuan Li, kemudian hal ini terdengar oleh dua orang kakek yang terhukum di belakang kuil, bukankah kemarahan mereka akan bangkit dan jangan-jangan mereka itu melakukan pembalasan dengan membasmi Lu Liang Pai? Bantuan Bukek Xiansu manusia dewa itu sukar diharapkan karena di mana adanya kakek itu tak seorang pun manusia mengetahuinya. Omitohut. Maksud Pinceng hanya untuk menghukum dan melempengkan yang bengkok, berarti kami menolong jiwa Siang Kuan Kongcu dan berarti pula kami tidak melupakan persahabatan kami dengan Siang Kuan Pangcu. Kalau Kongcu hendak mengambil jalan sesat terus, kami pun tidak bisa berbuat sesuatu, akan tetapi kelak akan tiba masanya terpaksa kami menghadapi Kongcu sebagai musuh, bukan sebagai putra sahabat lagi. Ia menoleh kepada murid-muridnya dan mendengus, mari kita pergi. Wisio tua itu mengebutkan lengan bajunya yang lebar, lalu melangkah keluar sambil berliemkeng, membaca doa, diikuti oleh 4 orang muridnya. Wilan dan Siang Kuan Li mengikuti mereka dengan pandang mata sampai mereka itu mulai mendaki bukit menuju ke markas Lu Liang Pai. Engkau benar, Wilan. Orang harus dapat menentukan langkah sendiri, mempertimbangkan perbuatan sendiri kemudian mempertanggungjawabkannya sendiri pula. Terima kasih atas segala bantuanmu, Wilan. Sekarang terbukalah mataku. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk membangun kembali Tian Liongpang sebagai sebuah perkumpulan orang-orang gagah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, terjunjung tinggi namanya di dunia Kang Ou. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak sia-sia ayah mempunyai seorang anak seperti aku. Ucapan ini bersemangat sekali dan pemuda itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan terkepal dan mukanya yang tampan kehilangan kemuramannya, kini tampak berseri dan bercahaya. Kuilan tersenyum lebar, menghampiri dan memegang tangan pemuda itu. Bagus. Sekarang aku dapat dengan hati ikhlas dan dada lapang melepasmu pergi, Siang Kuan Li. Kelak aku pasti akan datang mengunjungi Tian Liongpang di bawah pimpinanmu. Pemuda itu memandangnya tajam. Apa? Kau tidak ikut bersamaku? Kuilan menggeleng kepala. Sungguh lucu, bukan? Tadinya engkau yang selalu menyuruh aku pergi akan tetapi aku tidak mau meninggalkanmu. Sekarang aku yang hendak meninggalkanmu akan tetapi engkau yang sebaliknya menghendaki aku membantumu. Sekarang engkau dapat berdiri sendiri, Siang Kuan Li, dan urusan Tian Liongpang bukanlah urusanku, melainkan urusan pribadimu. Betapapun juga, aku girang sekali telah dapat bersahabat denganmu. Engkau seorang pemuda yang amat hebat. Wilan. Ah. Ada apa? Kenapa kau meragu lagi? Wilan, terus terang saja, sekarang ini. Terasa amat berat bagiku untuk berpisah darimu. Tidak. Tidak dapatkah kita? Bersama selalu. Untung pengemis yang terlupa dan masih tidur di sudut depan itu terbatuk-batuk sambil menggaruk-garuk pundak yang agaknya digigit kutu bajunya sehingga suasana tak enak dan mencekam setelah kata-kata Siang Kuan Li itu menjadi buyar seketika. Siang Kuan Li ingat bahwa dia berada dalam warung di mana terdapat pengemis itu dan juga pengurus warung yang berada di dalam, maka ia pun lalu tersenyum dan berkata, "Maaf, Kuilan. Kembali aku terseret dalam kelemahan. Engkau benar. Kita harus mengambil jalan kita masing-masing dan kelak bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik, setelah tugas kita masing-masing selesai. Nah, selamat tinggal dan selamat berpisah, Kuilan." Jari tangan yang menggenggam tangan Kuilan itu seakan-akan memancarkan hawa hangat yang menjalar dari tangan Kuilan terus ke dalam hatinya. Ia memandang mesra kemudian menarik kembali tangannya. "Selamat jalan, Siang Kuan Li. Engkau orang baik, tentu kau akan berhasil dalam tugasmu. Sampai berjumpa pula kelak." Dengan wajah berseri dan langkah lebar, Siang Kuan Li meninggalkan warung itu dan tak lama kemudian ia telah berlari-lari cepat dan lenyap dari pandang mata Kuilan yang mengikutinya. Gadis itu termenung sejenak, lalu menghela napas panjang dan memanggil pemilik warung.
Setelah membayar harga makanan, ia pun lalu membawa bungkusan pakaiannya dan meninggalkan warung itu. Kita tinggalkan dulu Kam Kuilan yang berpisah dari Siang Koan Li untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Hitan menemui ibu kandungnya. Marilah kita menengok keluar, ke dunia Kang Ou. Seperti telah disinggung oleh manusia Dewa Bukek Xiansu ketika memberi nasihat kepada Pakek Xianong dan Lampek Xianong, di dunia Kang Ou, terutama di kalangan golongan hitam, terjadi perubahan hebat semenjak lenyapnya Tian Te Liokuai dari permukaan dunia penjahat. Lenyapnya 6 orang tokoh besar dunia hitam ini membuat golongan hitam menjadi lemah kedudukannya dan kuncup nyalinya. Apalagi, pemerintah Sung dengan secara tidak langsung dibantu oleh para pendekar, mendapat angin baik dan di mana-mana para pendekar berusaha membasmi golongan hitam sehingga banyaklah golongan hitam tidak berani lagi memperlihatkan diri secara berterang. Untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, kaum hitam ini menyelundup ke dalam perkumpulan-perkumpulan bersih seperti yang dilakukan ke dalam Tian Liongpang dan sebagian besar perkumpulan pengemis sehingga banyaklah perkumpulan-perkumpulan baik berubah menjadi sarang mereka yang dikejar-kejar itu. Kemudian timbul desas-desus yang menggembirakan dan membangkitkan semangat golongan hitam yaitu dengan turunnya pentolan-pentolan yang kabarnya malah memiliki kesaktian lebih hebat daripada mendiang Tian Te Liokui. Disebut-sebut oleh golongan hitam ini nama-nama tokoh yang selama ini tidak terkenal di dunia Kang Ou, pendatang-pendatang baru dari 4 penjuru dan yang sebelum muncul sudah memiliki pengikut-pengikut yang memilih jagoan masing-masing untuk dijadikan semacam datuk mereka. Orang pertama yang disebut-sebut adalah Siang Moyu Sini, wanita sakti berambut wangi, seorang di antara Tian Te Liokui yang belum tewas. Karena dia merupakan seorang tokoh wanita, tentu saja yang memuja dan menjagoinya adalah golongan hitam kaum wanita yang akhir-akhir ini banyak muncul di dunia sebelah selatan. Semenjak dikalahkan oleh suling emas, baca cinta bernoda darah, iblis betina ini melarikan diri dan bersembunyi di sebuah pulau kosong di pantai selatan, di mana selain menggembleng diri dengan ilmu-ilmu baru, ia juga menerima murid-murid perempuan yang cantik-cantik dan kesemuanya berambut panjang terurai tidak digelung dan ia menciptakan sebuah barisan wanita yang disebutnya Siang Moyutin, barisan rambut wangi. Akan tetapi belasan tahun lamanya Siang Moyu Sini melarang murid-muridnya mencampuri urusan luar, ia sendiri tak pernah terjun ke dunia Kang Ou. Orang kedua adalah seorang tokoh dari dunia barat yang tak dikenal orang, namun yang namanya menggemparkan perbatasan dunia barat. Begitu muncul, dia mengacau di antara para dunia pengemis dan dikabarkan bahwa dia telah membunuh 200 lebih orang pengemis golongan putih dengan cara yang luar biasa kejamnya, yaitu mempergunakan senjata yang istimewa, sebuah gunting yang besar sekali. Dia ini dijuluki Butek Siulam, si tampan tanpa tanding. Karena munculnya telah melakukan perbuatan membasmi golongan pengemis putih, tentu saja namanya disanjung-sanjung oleh para pengemis golongan hitam yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di dunia pengemis. Butek Siulam ini dikabarkan selain lebih lihai daripada raja pengemis jahat Itgan Kaaiong, juga lebih kejam dan amat aneh. Orangnya tampan, pakaiannya hebat luar biasa, laga bicaranya seperti perempuan genit. Orang ketiga adalah Jin Kem Hoaong, Raja Algojo Manusia, atau yang menamakan dirinya Pak Sin Ong, seorang tokoh utara berbangsa campuran antara Mongol dan Hitan. Kabarnya dia itu masih keturunan mendiang Hek Giamlo itu tokoh Tian Te Liokui, baca cinta bernoda darah. Pak Sin Ong, Raja Sakti Utara, atau Jin Kem Hoaong ini juga amat kejam. Senjatanya sebuah gergaji berkait dan ia bercita-cita untuk menjadi Raja Hitan dan kini menjadi buronan kerajaan Hitan. Orang ketiga ini pun mempunyai banyak anak buah, yaitu orang-orang Mongol dan Hitan yang tidak suka kepada Ratu Yalina dari kerajaan Hitan. Juga banyak tokoh dunia hitam bagian utara yang mengagumi kesaktian kakek ini menyatakan takluk dan menggabungkan diri atau lebih tepat bernaung di bawah pengaruh Pak Sin Ong. Orang keempat di antara deretan datuk-datuk dunia hitam ini adalah seorang kakek tua renta yang kurus dan mukanya selalu menyeringai, berjuluk Xiao Bin Lomo, iblis tua tertawa. Dia ini adalah paman guru Sinseng Losu ketua Tian Liongpang, maka dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandaiannya. Karena di waktu mudanya dahulu Xiao Bin Lomo adalah seorang bajak laut, maka sekarang pun para pengikutnya sebagian besar tokoh-tokoh bajak laut dan bajak sungai.
Orang kelima di antara para tokoh adalah seorang raksasa yang mukanya seperti monyet, bahkan julukannya pun Tai Lek Kawong, Raja Monyet bertenaga kuat. Tokoh ini muncul dari kepulauan di laut, dan entah berapa ratus tokoh sudah dirobohkan oleh kakek ini semenjak ia mendarat di pantai timur sampai perantauannya ke daratan tengah. Sampai kini belum pernah ada jago silat yang mampu mengalahkan sepasang senjatanya yang aneh dan lucu, yaitu sepasang gembreng alat musik yang biasa dipakai bersama tambur dan canang untuk mengiringi tarian dan permainan barongsai atau liong. Keanehan kakek ini adalah bahwa tidak seperti tokoh lain, ia tidak mempunyai murid, juga tidak mempunyai pengikut. Ia malah melintang seorang diri di dunia Kang Ou dan kesukaan satu-satunya hanyalah berkelahi dan mengalahkan tokoh-tokoh besar. Pagi hari itu amat ramai di puncak Chenglyeongsan yang biasanya amat sunyi. Puncak gunung ini merupakan sebuah di antara puncak-puncak yang paling sunyi, tak pernah didatangi manusia karena selain sukar mencapai puncak ini, juga di sekitar gunung ini menjadi sarang binatang buas dan seringkali dijadikan sarang manusia-manusia buas pula. Pagi hari ini pun puncak Chenglyeongsan menjadi pusat pertemuan di antara orang-orang golongan hitam yang sudah berjanji untuk mengadakan pertemuan awal dalam menghadapi pertemuan para tokoh mereka untuk mengadakan pemilihan Bengcu, ketua, yang akan memimpin para tokoh dunia hitam menghadapi para pendekar golongan putih. Semenjak malam tadi, berbondong-bondong orang Kang Ou mendatangi puncak itu. Ada rombongan terdiri hanya dari 2-3 orang, akan tetapi ada pula rombongan besar terdiri dari belasan orang, bahkan sambil membawa bendera lambang perkumpulan mereka segala. Pagi hari itu sudah ramailah puncak, penuh dengan orang-orang yang bermacam-macam pakaiannya. Ada yang masih amat muda, ada pula yang sudah kakek-kakek. Ada yang berpakaian mewah seperti seorang jutawan, ada yang berpakaian pedagang, ada seperti guru silat, dan banyak pula yang berpakaian pengemis. Biarpun bermacam-macam, sesungguhnya mereka itu sama, yaitu orang-orang jahat yang selalu mendatangkan kekacauan di dunia ini. Tampak bendera mereka berkibar dengan sulaman bermacam-macam lambang. Ada gambar naga dengan beraneka warna, ada gambar bunga-bunga, dan lain macam binatang. Di antara banyak bendera itu, tampak berkibar megah bendera dengan gambar Garuda hitam dan ada pula bendera bergambar ular hitam. Dua buah bendera ini dipegang oleh rombongan pengemis yang pakaiannya berkembang bersih, maka mudahlah diketahui bahwa mereka itu adalah rombongan perkumpulan-perkumpulan pengemis Hek Peng Kaipang dan Hek Choa Kaipang. Memang golongan pengemislah yang terbanyak datang mengunjungi pertemuan kaum sesat ini. Serigala dan harimau, binatang-binatang buas hidup rukun dengan kelompok masing-masing, demikian pula manusia. Burung memilih kawan dengan persamaan warna bulu, sedangkan manusia memilih kawan dengan kecocokan watak dan kebiasaan mereka. Biarpun orang-orang yang pada pagi hari itu berkumpul di puncak Chenglyeongsan terdiri dari orang-orang Kang Ou yang sudah biasa melakukan perbuatan sesat, namun kini setelah berkumpul mereka dapat beramah tamah, bersenda gurau dengan hati tulus ikhlas penuh rasa persahabatan satu dengan yang lainnya. Dengan bangga mereka saling menceritakan pengalaman mereka yang bagi umum merupakan perbuatan jahat, namun bagi mereka merupakan kegagahan dan keberanian yang patut mereka banggakan. Ramailah suara mereka bercakap-cakap diseling gelak ketawa, mengalahkan dan mengusir burung-burung yang terbang pergi ketakutan. Seperti telah bermufakat padahal hanya kebetulan saja, mereka kini berkumpul mengelilingi sebuah batu besar yang bundar bentuknya dan licin permukaannya sehingga batu itu dapat dipergunakan sebagai pengganti meja besar. Batu-batu kecil diangkat dan digulingkan di seputar meja ini, dijadikan tempat duduk. Ada pula yang berjongkok atau duduk begitu saja di atas tanah, ada yang berdiri dan bermacam-macamlah sikap mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dari jauh. Sebagian besar dari kaum sesat yang berkumpul di situ adalah hamba-hamba nafsu, maka mendengar suara ketawa wanita semerdu ini, serentak mereka menengok dan memandang. Tak lama kemudian semua percakapan terhenti dan semua mata melotot memandang penuh gairah kepada dua orang wanita muda yang datang berjalan dengan lenggang bergaya tari, menarik dan menggairahkan. Dua orang wanita muda ini bertubuh kecil ramping, berpakaian sutra halus tipis berwarna merah muda dan hijau pupus. Sikap dan percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita selatan. Rambut mereka terurai panjang tak digelung, dan gagang pedang tampak di belakang punggung. Mereka datang sambil tersenyum-senyum manis dan sepasang mata mengerling-erling genit.
Karena yang menjadi pelopor pertemuan ini adalah dua perkumpulan pengemis Hek Pek Kaipang dan Hek Choa Kaipang, maka dua perkumpulan inilah yang bertindak sebagai tuan rumah dan yang sekaligus meneliti dan mengenal para tamu agar jangan sampai ada pihak musuh yang datang menyelundup. Melihat datangnya dua orang wanita muda yang tak terkenal ini, Ketua Hek Choa Kaipang segera menyambut, menjura dan berkata kepada dua orang wanita itu. "Selamat datang di antara sahabat. Mohon tanya, Jiwi Kounio, Nona berdua, ini dari golongan manakah dan berdiri di bawah bendera apa?" Dua orang wanita muda itu saling pandang lalu tertawa genit sambil menutupi mulut dengan ujung lengan baju mereka yang panjang. Kemudian seorang di antara mereka yang lebih tinggi berkata, "Kami adalah anggota-anggota Siang Emoyutin, diutus oleh sini untuk melihat apa yang terjadi di sini." "Ah, kiranya Jiwi adalah utusan Siang Emoyu sini dari selatan. Maaf, karena terlalu jauh kami tak sempat mengirim undangan, harap sampaikan maaf kami kepada sini. Akan tetapi kami girang bahwa sini berkenan mengutus wakil. Silakan duduk, Jiwi Kounio." Dua orang wanita itu tersenyum-senyum dan melangkah mendekati mereka. Para tamu yang terdiri dari laki-laki semua itu kini mencium bau harum yang semerbak keluar dari rambut panjang dua orang wanita ini. Mereka berseru kagum dan mulailah mereka, terutama yang muda-muda, berteriak-teriak menawarkan tempat duduk. "Mari duduk dekatku sini, Nona. Batunya licin dan bersih. Di sini teduh. Marilah." Berlumba mereka itu menawarkan tempat duduk sambil tertawa-tawa, semua mengharapkan untuk dapat duduk di dekat dua orang nona manis yang genit senyum kerlingnya dan harum rambutnya itu. Bahkan ada pula yang mulai mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan cabul, sesuai dengan watak mereka yang memang sudah biasa bersendau gurau dengan kata-kata cabul. Namun dua orang wanita itu pun bukan orang baik-baik. Kalau wanita sopan mendengar sendau gurau laki-laki yang cabul dan kurang ajar, tentu menjadi malu dan tidak senang, namun dua orang wanita anggota Siang Emoyutin ini tersenyum-senyum dan melirik sana-sini memilih tempat. Sesungguhnya bukan tempat yang mereka pilih, melainkan penawarnya. Tak lama kemudian, di bawah sorak-sorai dan tawa gemuruh, mereka sudah memilih duduk di sebelah dua orang muda yang tampan dan segera mereka bercakap-cakap dan tertawa-tawa gembira. Biarpun tuan rumahnya adalah perkumpulan-perkumpulan pengemis, namun mereka ini bukanlah tuan rumah yang miskin. Sesungguhnya memang amat janggal terdengarnya. Pengemis yang tidak miskin. Namun ini kenyataan karena sesungguhnya para anggota Hek Peng Kaipang, Hek Choa Kaipang dan masih banyak lagi perkumpulan pengemis golongan sesat, tak pernah pergi mengemis, melainkan mengemis secara paksa alias merampok. Dengan mengandalkan kepandaian dan pengaruh perkumpulan, mereka mendatangi orang-orang kaya lalu mengemis jumlah tertentu yang harus diberikan oleh si kaya. Demikianlah praktek yang dijalankan oleh perkumpulan-perkumpulan pengemis golongan sesat ini. Maka mereka itu bukanlah orang miskin dan dalam pertemuan ini, segera dihidangkan arak baik dan makanan-makanan yang cukup lezat dan mahal. Menjelang siang, semua tamu sudah berkumpul, jumlahnya 100 orang lebih. Maka perundingan pun dimulailah. Yang menjadi pokok pembicaraan adalah membentuk persatuan dan persekutuan golongan sesat untuk bersama-sama menghadapi musuh golongan putih dan membalas dendam serta membasmi para pendekar yang pernah menghancurkan golongan mereka. Sudah terlalu lama kita ditindas. Demikian antara lain Ketua Hek Pek Kaipang berkata. Semenjak para datuk kita, di antaranya adalah Itgan Kaiong Raja pengemis kami, tewas, maka kita selalu dikejar-kejar, dihina dan harus sembunyi-sembunyi. Maka kini kita harus bersatu untuk menghadapi mereka. Agar persatuan kita dapat lebih kuat teratur, kita harus mengangkat seorang bengcu, pemimpin. Pertemuan ini memang merupakan pertemuan pendahuluan dan persiapan untuk memilih bengcu. Tentu saja memilih bengcu harus mencari seorang tokoh yang sakti agar pekerjaan kita jangan sampai gagal. Kata Ketua Hek Choa Kaipang. Kami dari golongan pengemis mengajukan calon bengcu, yaitu Lo Chiatwi Butek Siulam. Semua pengemis yang merupakan anggota pimpinan pelbagai perkumpulan pengemis, bertepuk tangan menyatakan setuju dan mendukung tokoh yang disebut oleh Ketua Hek Choa Kaipang itu. Mulailah golongan lain mengajukan calon-calon mereka. Wakil-wakil dari utara mengajukan calon Jin Kem Hoaong atau Pak Sin Ong yang sudah terkenal kesaktiannya.
Golongan barat diperkuat oleh perkumpulan Tian Liongpang mengajukan Xiao Bin Lomo. Sebaliknya para penjahat yang datang dari timur dan yang mengagumi sepak terjang Tai Lek Kaoong yang mengerikan, tentu saja mengajukan tokoh baru ini sebagai Bengcu. Ramailah mereka memuji-muji setinggi langit calon masing-masing, menceritakan kehebatan sepak terjang mereka, kelihayan mereka, dan kekejaman mereka yang mereka katakan bahwa lebih hebat daripada Tian Te Liokui yang kini sudah tidak ada lagi, tinggal Siang Mou sini seorang yang tak pernah muncul di dunia Kangou. Bagus. Agaknya kita tidak kekurangan calon yang hebat-hebat. Sudah ada 4 orang calon kita yang dalam beberapa hari ini akan hadir di sini. Setelah semua calon berkumpul, barulah dilihat siapa di antara mereka yang paling patut dijadikan Bengcu. Sementara itu, mengingat bahwa Siang Mou sini adalah seorang di antara Tian Te Liokui, jadi merupakan tokoh tua yang patut diingat, sebaiknya kita mendengarkan suara utusannya yang kini hadir di sini. Kata Ketua Hek Peng Kai Pang sambil melirik 2 orang nona manis yang kelihatan makin merapat duduknya dengan 2 orang laki-laki muda tampan tadi. Tanpa malu-malu lagi kedua nona itu sudah bersikap sangat mesra terhadap 2 orang pasangan mereka. Mendengar ucapan itu, 2 orang nona manis itu kini dengan manja dan perlahan mendorong dada pasangan mereka, kemudian tertawa genit sambil meloncat ke depan. Sekali meloncat, gerakan mereka yang amat ringan dan cekatan itu membuat mereka sudah berdiri di atas batu besar di tengah-tengah. Di tempat tinggi ini mereka kelihatan jelas. Cantik genit dengan bentuk tubuh tampak membayang di balik pakaian sutera tipis. Cantik menggairahkan. Seperti telah kami katakan tadi, kami hanyalah utusan yang ditugaskan oleh guru kami sebagai peninjau saja. Guru kami menyatakan bahwa beliau tidak tertarik lagi akan urusan dunia dan tidak menghendaki kedudukan Bengcu. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa kami tidak mau bekerja sama dengan Anda sekalian. Guru kami berpesan apabila Bengcu baru sewaktu-waktu bergerak menggempur suling emas, guru kami pasti akan turun tangan membantu. Hanya kalau bentrok melawan suling emas saja guru kami suka bekerja sama. Kiranya cukuplah pernyataan kami dan selanjutnya kami hanya menjadi peninjau yang tidak mengajukan calon. Setelah berkata demikian, dengan langkah menggoyang pinggul mereka kembali menghampiri pasangan masing-masing yang menerima mereka dengan kedua lengan terbuka dan tertawa-tawa. Ucapan anggota Siang Mou ini sekaligus membelokkan percakapan mereka yang hadir di situ dari persoalan pencalonan Bengcu menjadi soal musuh-musuh besar mereka. Apa yang dikatakan oleh Jui Konio tadi memang tepat. Kata seorang di antara para tokoh dari utara. Memang suling emas merupakan seorang musuh besar kita bersama. Siapakah di antara kita yang belum pernah terganggu oleh suling emas, baik secara langsung maupun tidak langsung? Dan jangan dilupakan Ratu Hitan. Wanita yang kini menjadi Ratu Hitan kabarnya masih sanak dekat suling emas, bahkan berhasil menjadi ratu karena bantuan suling emas. Kami mendengar pula bahwa ratu yang sampai kini tidak menikah itu adalah kekasih suling emas. Sungguh memalukan sekali, terutama terhadap bangsa Hitan yang menjadi kawan baik kami. Oleh karena itulah kami mengajukan Pak Sinong sebagai calon Bengcu dan tugas kita pertama adalah mencari dan membunuh suling emas bersama teman-temannya, terutama sekali Ratu Hitan. Ramailah mereka menyebut dan menyumpahi nama-nama tokoh yang menjadi musuh mereka. Selain suling emas dan Ratu Hitan, juga ada yang menyebut-nyebut nama Yukang Tianglo yang mereka khawatirkan akan merupakan pimpinan para pengemis baju butut yang amat lihai. Disinggung pula nama Kambusin bersama istrinya Liu Hui putri ketua Bengkau yang kini berdiam di kota Hengyang, sebuah kota yang terletak di lembah Sungai Mutiara di mana keduanya hidup rukun dan tentram namun yang selalu tak pernah merupakan tugas mereka sebagai orang-orang gagah untuk melawan kejahatan. Masih banyak nama yang disebut dan dimusuhi oleh orang-orang golongan sesat ini, di antaranya disebut-sebut pemilik Angsan Kok, Lembah Gunung Merah. Paling penting lebih dulu memohon Bengcu baru untuk menyerang Ratu Hitan. Seorang tokoh utara berkata, kalau kedudukan Ratu Hitan dapat dirampas, berarti golongan kita akan mendapatkan bantuan yang amat kuat, yaitu bangsa Hitan, sehingga tidak akan sukarlah membasmi yang lain-lain. Akan tetapi kabarnya ilmu kepandaian Ratu Hitan juga amat hebat. Bantah seorang lain. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya, akan tetapi aku mendengar bahwa biarpun usianya sudah 40 tahun lebih, namun ia masih cantik jelita seperti bidadari dan ilmu kepandaiannya amat dahsyat.
Di sampingnya ada pula pembantunya yang setia, Panglima Besar Kayabu yang kabarnya juga lihai sekali. Lihai apa? Kayabu itu hanya mengandalkan ketampanan wajahnya sehingga ia menjadi seorang di antara kekasih Ratu Yalina yang gila lelaki. Masa? Siapa membohong? Kekasihnya banyak, di antaranya suling emas, Kayabu dan boleh dibilang setiap orang muda bangsa Hitan tentu ditarik masuk ke istana untuk memuaskan nafsunya. Benarkah itu? Orang-orang menjadi tertarik hatinya. Orang yang bercerita itu membusungkan dadanya. Dia seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar, nampak amat kuat, mukanya dihias kumis dan jenggot lebat, sehingga wajahnya menjadi angker menakutkan. Aku bukan hanya sudah menyaksikan dengan mata ini sendiri, bahkan sudah pula menikmati pelukannya yang hangat. Kata laki-laki ini. Siapa yang tidak tahu bahwa aku pernah tinggal di Hitan dan menjadi kekasih Ratu Yalina sampai sepekan lebih? Wah, hebat sekali. Tuaku, agaknya dia suka kepadamu karena kau tinggi besar dan gagah. Kata seorang anggota pengemis menggoda karena masih belum percaya benar. Memang dia paling suka kepada laki-laki yang tinggi besar, terutama sekali yang jenggot dan kumisnya sebagus ini. Laki-laki itu mengelus-elus jenggot dan kumisnya dengan bangga sambil melirik ke arah dua orang anggota Siang Moyutin yang tidak memilih dia. Ceritakan. Iya, ceritakan, tuaku. Bagaimana ketika engkau menjadi kekasih Ratu Yalina? Orang-orang mendesak kepada si brewok ini untuk bercerita. Dua orang wanita anggota Siang Moyutin yang mendengar percakapan yang makin menjurus ke arah cabul dan kotor ini hanya tersenyum-senyum dan kadang-kadang terkekeh geli. Si brewok yang kini menjadi pusat perhatian, dengan bangga lalu melompat ke atas batu besar di tengah-tengah, memasang aksi dan berdehem beberapa kali sebelum mulai dengan ceritanya yang pasti menarik dan cabul. Akan tetapi pada saat itu, si brewok menjerit dan terjengkang roboh menggelinding turun dari atas batu besar. Ketika orang-orang datang menghampirinya, ternyata si brewok sudah tewas dan di lehernya menancap sebatang jarum hijau. Kagetlah semua orang dan pada saat itu, dari balik sebatang pohon muncul seorang gadis muda yang amat cantik. Gadis ini bukan lain adalah Kuilan. Secara kebetulan sekali, dalam perjalanannya menuju ke Hitan, Kuilan lewat di kaki gunung Chengliongsan. Ia tertarik akan gerak-gerik dua orang anggota Siang Moyutin maka diam-diam ia mengikuti mereka naik ke puncak di mana ia melihat berkumpul banyak orang dari golongan sesat. Mula-mula ia hanya mengintai dan mendengarkan, sudah merasa kesal dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia mendengar nama Ratu Hitan disebut-sebut. Ratu Hitan yang bernama Yalina, ibu kandungnya. Ia mendengarkan dengan hati berdebar. Ketika mendengar betapa Ratu Yalina dimusuhi, ia hanya mencibirkan bibirnya dan tidak mengambil peduli. Akan tetapi ketika muncul si brewok yang menghina Ratu Yalina, ia tak dapat menahan kemarahannya sehingga sebelum si brewok bicara yang bukan-bukan, ia sudah menyerangnya dengan sebatang jarum. Siapa kira si brewok itu hanya lihai mulutnya saja. Diserang satu kali telah roboh dan tewas. Kuilan muncul dari tempat sembunyinya dan berkata lantang. Aku tidak mencari permusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi mendengar monyet itu membual, benar-benar membuat orang menjadi muak dan tak dapat menahan tangan untuk tidak menghajarnya. Selamat tinggal. Dengan enak saja Kuilan yang telah membunuh orang itu membalikan tubuh hendak pergi dari situ. Semua orang terkejut. Gadis cantik itu dapat bersembunyi di situ tanpa seorang pun di antara mereka tahu, hal ini sudah membuktikan kelihayannya. Kemudian sekali turun tangan sudah membunuh si brewok, hal ini merupakan bukti kedua. Semua orang menjadi kesima. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan seorang Hitan yang ikut dalam rombongan dari utara. Itu dia perempuan iblis yang merampas kuda hitam Hekliong Maha. Orang Hitan ini telinga kanannya putus bekas sabetan pedang Siang Pokiam di tangan Kuilan. Benar, dia si gadis siluman, murid iblis betina yang bernama Kamsian Eng. Teriak seorang yang tangan kanannya buntung, mata kanannya buta dan hidungnya bengkok. Dia adalah seorang tokoh Hekpang Kaipang yang pernah mendapat hajaran Kamsian Eng dan kini mengenal Kuilan. Dia pengacau itu. Beberapa orang Tian Liongpang juga berseru. SRR, Sir. Siwut. Hujan senjata rahasia menyerang Kuilan. Gadis ini terkejut.
Tak disangkanya bahwa ia akan bertemu banyak musuh di tempat ini. Cepat ia meloncat ke depan mengelak dari serangan hujan senjata rahasia itu. Ia menaksir bahwa jumlah lawannya ada 100 orang lebih dan dari sambaran senjata-senjata rahasia tadi tahulah ia bahwa di antara mereka terdapat banyak orang yang tak boleh dipandang ringan kepandaiannya. Ia tidak takut, tidak pernah mengenal takut. Akan tetapi Quilan juga bukan seorang goblok yang mau menyia-nyiakan nyawanya, mati konyol dikeroyok begitu banyak lawan. Sambil tersenyum mengejek ia lalu mempergunakan kepandaiannya berlari cepat. Karena ia tidak mengenal daerah itu, ia lari ke kiri dan kebetulan sekali ia lari ke tempat kuda. Kuda-kuda tunggangan para pendatang ini dikumpulkan di suatu tempat yang banyak ditumbuhi rumput gemuk, dijaga oleh belasan orang anggota rendahan. Ketika Quilan lari sampai ke tempat ini dikejar oleh puluhan orang dari belakang, ia melihat betapa di tempat kuda ini ternyata juga terjadi kekacauan. Belasan orang penjaga kuda sudah menggeletak malang melintang di sekitar tempat itu sedangkan puluhan ekor kuda itu sudah terlepas semua. Terdengar bunyi cambuk meledak-ledak, membuat binatang-binatang itu menjadi makin panik, saling tabrak dan riuh rendah suara mereka meringkik-ringkik. Melihat kesempatan ini, Quilan lalu melompat ke atas punggung seekor kuda tinggi besar, kemudian menyendal kendali kuda itu, membelok ke kanan lalu melarikan kuda. Ributlah suara para pengejar ketika menyaksikan kekacauan di tempat ini, apalagi ketika melihat betapa semua kuda mereka telah terlepas dan panik. Dalam keadaan seribut itu, mereka terhalang melakukan pengejaran, dan sibuk menenangkan kuda tunggangan mereka. Quilan membedal terus kudanya menuruni puncak. Ketika mendengar derap kaki banyak kuda mengejarnya, ia segera mempersiapkan jarum-jarumnya dan menoleh. Mau tidak mau ia tertawa sendiri melihat bahwa yang mengejarnya adalah kuda-kuda tanpa penunggang. Kiranya banyak kuda yang karena bingung lalu mengikuti saja kuda yang ditunggangi Quilan. Gadis ini lalu menahan kudanya dan menghalau belasan ekor kuda yang mengikutinya itu sehingga mereka lari kacau balau ketakutan. Sambil tersenyum-senyum Quilan melanjutkan perjalanannya. Senyum kepuasan menghias bibirnya. Ia telah berhasil merobohkan orang yang telah menghina ibu kandungnya. Biarpun ia belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya dan belum pernah ada yang bercerita tentang ibunya, namun ia tidak percaya bahwa ibunya seorang berwatak rendah seperti dibualkan oleh si brewok tadi. Ia puas bahwa ia telah membunuh orang itu dan di samping ini telah mendapatkan seekor kuda tunggangan. Biarpun tidak sebaik kuda keturunan Hak Leong Ha yang hilang ketika ia dikeroyok bajak sungai anak buah Wang Ho Taeyong, namun kuda ini juga seekor kuda yang baik. Agaknya tunggangan orang-orang utara tadi. Mereka itu jelas adalah orang-orang dari golongan sesat, maka Quilan tidak merasa malu untuk merampas kuda mereka. Akan tetapi, setelah melarikan kuda beberapa lama belum juga Quilan berhasil turun dari Cheng Leong-san. Ia merasa heran dan bingung sekali. Sudah lama ia membalapkan kuda, naik turun dan membelok ke kanan kiri, namun ia hanya berputar-putar di sekitar lereng gunung. Ia memang berhasil melarikan diri dari para pengejarnya, namun ia tidak berhasil turun dari gunung. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba dari jauh ia melihat seorang berpakaian pengemis duduk bersandar batang pohon. Pengemis itu agaknya kelelahan dan mengasuh di tempat itu lalu tertidur karena hembusan angin gunung yang sejuk. Pengemis ini pakaiannya penuh tambalan, memegangi sebatang tongkat, sebuah buntalan besar terletak di dekatnya dan sebuah topi lebar menutupi seluruh mukanya. Topi lebar bundar yang butut dan tua, akan tetapi anehnya, setangkai bunga mawar yang merah segar berikut 2 helai daunnya terselip menghias pita topi itu. Quilan menjadi ragu-ragu. Ingin ia bertanya kepada pengemis ini, menanyakan jalan turun. Akan tetapi siapa tahu kalau pengemis ini seorang di antara kaum sesat yang berkumpul di puncak tadi. Tentu akan sia-sia pertanyaannya. Kalau pengemis ini seorang di antara kaum sesat itu, tentu bukan percuma berada di situ. Mungkin sengaja menghadang dan kalau ia lewat, tentu akan turun tangan. Quilan sengaja memperlambat jalannya kuda ketika melewati pengemis yang duduk melenggut itu. Kudanya lewat dekat di depan si pengemis dan ia sudah siap waspada menjaga serangan. Namun pengemis itu tidak bergerak, seolah-olah tidak mendengar suara kaki kuda lewat di depannya. Quilan lewat terus sampai agak jauh sambil menengok. Pengemis itu tetap tidak bergerak. Kalau begitu, tentu bukan seorang di antara kaum sesat, pikirnya.
Tentu seorang pengemis tulen yang kelaparan dan kelelahan. Maka ia lalu memutar kembali kudanya dan meloncat turun dekat pengemis itu. Muka pengemis itu tidak tampak, tertutup topi lebar. Akan tetapi orang yang menjadi pengemis tentulah seorang tua yang sudah tidak kuat bekerja lagi dan hidup terlantar, pikirnya. "Paman pengemis," tegurnya nyaring. "Harap kau bangun sebentar, aku ingin bertanya." Pengemis itu tersentak seperti orang kaget, lalu menggumam dan menggaruk belakang telinganya. Gerakan ini membuat topinya makin menunduk. Ketika ia mengangkat sedikit mukanya, yang tampak oleh Kuilan hanya sepasang mata mengintai dari bayang-bayang gelap di bawah topi. "Mau bertanya apa?" Suara pengemis itu lirih seperti orang kelaparan benar sehingga kehabisan tenaga. "Engkau tentu mengenal jalan di tempat ini, Paman Tua, kau tolonglah aku yang tidak tahu jalan. Tunjukkan padaku jalan menuruni lembah gunung ini." Bersambung ke jilid 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.